Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai dasar sistem kontrol yang merupakan salah satu topik paling penting dalam bidang rekayasa atau engineering. Sistem kontrol berperan besar dalam memastikan suatu suatu proyek sistem yang bekerja secara stabil, akurat, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Yusuf Abrar dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40403246501110 pada presentasi dari Praktikum D. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan sistem kontrol, mulai dari pengenalan perangkat lunak yang digunakan, konsep pemodelan dan simulasi, hingga dasar pemodelan sistem dinamis. Tujuan dari presentasi ini adalah agar kita dapat memahami bagaimana suatu sistem nyata dan dapat dipresentasikan dalam bentuk model matematik, kemudian dianalisis dan diuji bentuk model matematik, kemudian dianalisis dan diuji melalui simulasi sebelum diterapkan secara langsung. Dengan melalui simulasi sebelum diterapkan secara langsung, dengan pendekatan ini kita dapat mengurangi risiko kesalahan kerusakan alat serta meningkatkan efisiensi dalam perancangan sistem kontrol. Yang pertama yaitu ada MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB merupakan perangkat lunak yang sangat populer dalam dunia teknik dan sains. MATLAB digunakan untuk komputasi numerik, analisis data, visualisasi, serta pemrograman berbasis metrik. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Networks dan telah digunakan secara luas oleh akademisi, penelitian, maupun industri. Salah satu keunggulan MATLAB adalah kemampuannya dalam menyelesaikan perhitungan matematik yang kompleks dengan cara yang relatif sederhana. Pengguna tidak perlu menuliskan kode yang panjang untuk menyelesaikan persamaan diferensial aljabar metrik maupun analisis sistem. Selain itu, MATLAB juga menyediakan berbagai toolbox yang mendukung bidang tertentu seperti kontrol sistem, pemrosesan sinyal, pengolahan citra, serta algoritma daya. Dengan MATLAB, seorang engineer dapat menganalisis perilaku sistem, melakukan simulasi serta memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk grafik. Oleh karena itu, MATLAB sering digunakan alat utama dalam pembelajaran dan penelitian sistem kontrol. Selanjutnya yaitu ada Simulink. Apa itu Simulink? Simulink merupakan platform tambahan dari MATLAB yang dirancang khusus untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem dinamis. Penggunaan pendekatan visual pada Simulink, sistem dipresentasikan dalam bentuk diagram blok, di mana setiap blok memiliki fungsi tertentu seperti sumber input, sistem, dan output. Ada keunggulannya. Apa itu keunggulannya? Keunggulannya itu Simulink terletak pada kemudahan penggunaannya dengan metode drag and drop. Pengguna dapat merancang sistem tanpa harus menuliskan kode secara detail. Hal ini sangat membantu dalam memahami alur kerja suatu sistem, terutama bagi pemula yang baru mempelajari sistem kontrol. Simulink biasanya digunakan untuk berbagai bidang seperti sistem kontrol sendiri, yaitu ini robotika, otomotif, avionik, serta elektronika daya. Melalui Simulink, pengguna dapat mengamati respon sistem terhadap perubahan input saat real time sehingga proses analisis dan perancangan sistem menjadi lebih efektif. Lanjut, di sini ada konsep modeling dan simulation. Apa itu konsep modeling? Modeling atau permodelan merupakan proses membuat representasi dari sistem nyata dalam bentuk matematik atau visual. Model ini dibuat berdasarkan karakteristik dan hukum fisika yang berlaku pada sistem tersebut. Tujuan utama dari pemodelan adalah untuk menyederhanakan sistem yang kompleks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Contoh dari modeling adalah perbuatan model motor visi, converter, atau sistem kontrol suhu ruangan.
Dengan model tersebut kita mempelajari perilaku sistem tanpa harus menggunakan perangkat keras secara langsung. Kemudian simulation atau simulasi adalah proses menjalankan model tersebut secara virtual untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap berbagai kondisi seperti perubahan input, gangguan, atau perubahan parameter. Simulasi sangat penting karena memungkinkan kita melakukan pengujian berulang kali tanpa risiko kerusakan alat. Secara singkat, modeling berfungsi untuk membuat model, sedangkan simulation digunakan untuk menguji dan menganalisis model tersebut. Dasar sistem dinamis yaitu ada Laplace dan anjay. Sebentar ya teman-teman. Jadi di sini kita lanjut lagi ya. Maaf tadi kemencet. Transformasi Laplace dan transfer function. Transformasi Laplace adalah metode matematika yang sangat penting dalam analisis kontrol. Transformasi ini digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi bentuk aljabar dalam domain S. Dengan demikian, analisis sistem menjadi lebih sederhana dan sistematis melalui transformasi Laplace. Kita juga dapat keluaran. Kemudian langsung saja ya teman-teman. Di sini ada permodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan di sini sistem yang pertama sistem dinamis adalah sistem yang perilakunya berubah terhadap waktu. Yaitu sebagian besar sistem teknik termasuk dalam kategori sistem dinamis karena memiliki elemen penyimpanan energi seperti massa, induktor, atau kapasitor. Ya, lanjut. Kapasitor. Kemudian kapasitor. Pemodelan sistem dinamis dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum fisika seperti hukum Newton, mekanik, hukum Kirchhoff, hukum elektrik, dan hukum Faraday untuk sistem hidrolik. Dengan pemodelan ini, hubungan antara input dan output sistem dapat dianalisis secara matematik. Pemahaman sistemnya dinamis sangat penting dalam kontrol karena hampir semua something dikendalikan bersifat dinamis. Ini sering digunakan untuk menggambarkan gerakan translasi atau rotasi. Kemudian selanjutnya ada elektrik. Sistem elektrik. Pada sistem elektrik, permodelan dilakukan dengan menggunakan komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Rangkaian RLC digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tegangan dan arus dalam suatu sistem listrik. Model sistem elektrik hanya digunakan dalam analisis rangkaian sistem tenaga, skala elektronika daya. Dengan pemodelan ini kita dapat memprediksi respons sistem terhadap perubahan tegangan atau arus serta merancang sistem kontrol yang bisa untuk menjaga kinerja sistem tetap optimal. Kemudian yang di C ada sistem hidrolik. Apa itu sistem hidrolik? Sistem itu bekerja berdasarkan prinsip aliran fluida dan tekanan. Pemodelan sistem hidrolik melibatkan komponen seperti resistansi hidrolik, ini kapasitansi, kemudian ada induktansi. Kemudian hidrolik ini banyak digunakan dalam alat berat dan mesin industri. Dalam pemodelan sistem hidrolik kita diberikan hubungan antara aliran fluida sebagai input dan tegangan sebagai output. Model ini sangat penting untuk memastikan sistem hidrolik bekerja secara aman dan efisien. Kemudian ada pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol yang ditampilkan berdasarkan prinsip aliran fluida dan tekanan. Pemodelan sistem hidrolik melibatkan komponen seperti resistansi,
seperti resistansi, kapasitansi, dan induksi hidrolik. Sistem ini baik digunakan dan alat berat di mesin industri. Kemudian ini pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol yang ditampilkan merupakan sistem kontrol tertutup atau closed loop system, artinya yaitu sistem ini menggunakan umpan balik untuk membandingkan keluaran sistem dengan nilai yang diinginkan. Jika terdapat perbedaan, sistem akan melakukan koreksi secara otomatis. Keunggulan sistem kontrol tertutup adalah kemampuannya dalam menjaga akurasi dan stabilitas sistem meskipun terdapat gangguan dari luar itu. Oleh karena itu sistem ini banyak digunakan dalam aplikasi industri dan otomasi. Kemudian next, terima kasih. Sebagai penutup dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa sistem kontrol merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia engineering. Dengan bantuan MATLAB dan Simulink, proses pemodelan dan simulasi sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pemahaman mengenai sistem dinamis serta pemodelan mekanik, elektrik, dan hidrolik menjadi dasar dalam perancangan sistem kontrol yang ada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Sebelumnya saya juga minta maaf jika ada salah kata perbuatan dalam video ini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.